Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang sampai detik ini masih memberikan kita nikmat yang sering kita anggap biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat akal, nikmat kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik sepanjang masa, yang bukan hanya mengajarkan ilmu, tapi mencontohkan akhlak mulia dan dalam setiap aspek kehidupan. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, di zaman sekarang kita hidup di era yang serba cepat dan serba kelihatan. Orang bisa dengan mudah membangun citra di media sosial, terlihat baik di depan kamera, tapi belum tentu benar-benar baik ketika tidak ada yang melihat. Kita sering bingung mana yang tulus, mana yang hanya pura-pura, mana karakter asli, dan mana yang sekedar pencitraan. Berangkat dari kegelisahan ini, pada kesempatan kali ini, sekaligus dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester, saya ingin mengajak kita semua merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tema yang lahir dari kearifan lokal budaya Sunda, tetapi maknanya sangat sejalan dengan ajaran Islam. Pepatah itu berbunyi, wong becik ketitik, wong ala ketara. Pidato ini saya susun bukan sekedar sebagai tugas akhir semata, tetapi sebagai pengingat untuk diri saya dan untuk kita semua, bahwa pada akhirnya yang akan bertahan bukan sekedar penampilan, tetapi karakter. Karena itu, saya akan membahas pepatah ini dalam perspektif Islam, agar kita tidak hanya mengenalnya sebagai warisan budaya, tetapi juga memahaminya sebagai pengingat iman, ibadah, dan akhlak dalam kehidupan nyata kita. Teman-teman, dalam masyarakat Sunda, pepatah bukan hanya sekadar hiasan kata. Pepatah adalah rangkuman pengalaman hidup dan nasihat moral yang diwariskan turun-temurun. Salah satunya yang sangat terkenal adalah wong becik ketitik, wong ala ketara. Kalimat sederhana ini punya makna yang dalam. Orang yang baik, pada akhirnya kebaikannya akan terlihat. Orang yang buruk, cepat atau lambat, keburukannya akan tampak. Kita bisa saja membangun citra, memoles penampilan, bersandiwara di depan orang lain, apalagi di era media sosial. Tapi dalam jangka panjang, kebiasaan dan sikap keseharianlah yang akan membongkar siapa diri kita sebenarnya. Pepatah ini menyimpan dua pesan penting. Yang pertama, kebaikan tidak pernah sia-sia. Sering dalam hati kita muncul pertanyaan, untuk apa saya jujur kalau malahan dimanfaatkan? Untuk apa saya baik kalau tidak dihargai? Dan untuk apa saya amanah kalau yang lain santai melanggar aturan? Pepatah Sunda menjawab kegelisahan itu. Kebaikan tidak pernah sia-sia. Orang yang berbuat baik dengan tulus, meski tanpa pujian, tanpa sorotan, tanpa like, tanpa komentar, tetap akan ke titik kebaikannya akan terlihat dari cara ia berbicara yang menenangkan, cara ia bersikap yang tidak egois, cara ia mengambil keputusan yang adil, dan cara ia memperlakukan orang lain, terutama yang lemah dan tidak punya posisi.
Kebaikan yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter, dan karakter yang baik akan berbicara lebih lantang daripada promosi diri. Sering kita jumpai orang yang tidak banyak bicara, tidak hobi pencitraan, tetapi semua orang berkata dia orangnya enak, bisa dipercaya. Itulah wong becik ketitik dalam kehidupan nyata. Yang kedua, keburukan tidak bisa ditutupi selamanya. Di sisi lain, pepatah ini juga memperingatkan kita, keburukan sekecil apapun, kalau dibiarkan akan membesar dan sulit disembunyikan. Kebohongan kecil yang dianggap sepele akan melahirkan kebohongan yang lebih besar. Ketidakjujuran yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akhirnya menjadi identitas. Orang yang pemarah, sekuat apapun menahan, suatu saat pasti akan meledak. Orang yang licik, sepandai apapun dia mengatur skenario, suatu saat akan terpeleset kebohongannya juga. Orang yang egois, sehalus apapun bicara, akhirnya ketahuan dari cara mengambil keputusan. Pepatah wong ala katana bukan izin untuk menghakimi orang lain, tapi alarm untuk diri sendiri. Jangan sampai tampak baik di mata manusia, tetapi sebenarnya menyimpan banyak kecurangan dan keburukan. Filosofi ini sejalan dengan nilai silih asah, silih asih, dan silih asuh. Saling mengingatkan, saling menyayang, saling menjaga, yang artinya kalau kita melihat keburukan, tugas kita bukan menyebarkan aib, tetapi menasihati dan membantu agar sama-sama berubah. Intinya, jadilah orang baik, karena pada akhirnya karakter akan membuka semuanya. Teman-teman sekalian, kalau kita bandingkan pepatah Sunda ini dengan ajaran Islam, kita akan menemukan keselarasan yang sangat luar biasa. Islam mengajarkan bahwa tidak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari penguasaan Allah. Bahkan hal kecil yang mungkin tidak dilihat manusia, tapi tetap tercatat dengan teliti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya juga. Ayat ini menegaskan prinsip yang sama. Kebaikan pasti ada balasan, keburukan pun demikian. Bedanya, dalam Islam yang menilai bukan hanya manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mengetahui, maha teliti, dan maha adil. Ketika tidak ada yang melihat kita mencontek, Allah tetap melihat. Ketika tidak ada yang tahu kita memanipulasi laporan, Allah tetap mencatat. Ketika kita pura-pura baik di depan orang lain, Allah tahu apa yang ada di hati. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menambah kedalaman makna. Budaya Sunda menilai dari sikap dan perilaku. Islam menilai perilaku sekaligus niat di baliknya. Artinya, tidak cukup hanya terlihat baik di mata manusia,
kita juga harus jujur di hadapan Allah. Jujur dalam niat, jujur dalam tujuan. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman, dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Jadi, bahkan sebelum ketitik dan ketara di mata manusia, di sisi Allah semuanya sudah jelas sejak awal. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, kenapa pepatah ini sangat relevan bagi kita? Karena masa mahasiswa adalah masa pembentukan jati diri. Bukan hanya soal IPK, skripsi atau gelar, tapi soal integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan nilai hidup yang kita pegang. 1. Dalam dunia akademik. Di kelas, karakter kita diuji setiap hari. Bukan hanya ketika ujian, tapi juga dalam hal kecil. Apakah kita mengerjakan tugas sendiri atau hanya copy paste? Apakah kita jujur mengakui kalau belum paham atau berpura-pura paham? Apakah kita mengerjakan laporan kelompok sungguh-sungguh atau hanya numpang? Mahasiswa yang rajin, jujur, dan bertanggung jawab tidak perlu promosi diri. Perlahan, dosen dan teman akan mengenal karakter itu. Sebaliknya, yang sering menyontek, plagiarisme tanpa rasa bersalah, selalu menghilang saat kerja kelompok, tapi muncul saat tanda tangan laporan, cepat atau lambat akan ketara. Mungkin secara nilai dia selamat, tapi secara karakter dia sedang merusak masa depan sendiri. Ilmu yang didapat tanpa kejujuran akan kehilangan keberkahannya. 2. Dalam organisasi dan kepemimpinan. Organisasi kampus adalah tempat yang sangat jujur untuk menilai karakter. Di sana ada amanah, ada konflik, ada target, ada tekanan. Di situ terlihat siapa yang benar-benar bekerja, siapa yang hanya cari nama, siapa yang siap bertanggung jawab, dan siapa yang hanya pandai menjalankan. Pemimpin yang amanah, adil, dan mendengarkan akan dihormati. Pemimpin yang egois, manipulatif, dan haus pujian akan ditinggalkan. Wong becik ketitik dalam organisasi akan terlihat dari cara ia membagi tugas secara adil, cara dia menghargai kerja tim, cara ia mengakui kesalahan. Wong ala ketara akan tampak dari cara ia memakai jabatan untuk kepentingan pribadi, cara ia memanipulasi laporan, cara ia berbicara manis di depan tapi menjatuhkan di belakang. Rasulullah SAW mengingatkan, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, apapun posisi kita, ketua, staf, atau panitia biasa, semuanya adalah amanah. 3. Dalam pertemanan dan relasi sehari-hari. Masuk kuliah juga masa kita membangun jaringan pertemanan yang panjang. Disinilah pepatah wong becik ketitik, wong ala ketara sangat terasa. Teman yang tulus akan ketitik dari caranya hadir saat kita susah, bukan hanya saat senang. Teman yang peduli akan ketitik dari keberaniannya mengingatkan saat kita salah. Teman yang suka memanfaatkan akan ketara dari kebiasaan mendekat hanya saat butuh. Islam mengingatkan kita untuk berhati-hati memilih teman. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung agama, kebiasaan, temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang ia jadikan teman dekat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
karakter kita perlahan akan dipengaruhi oleh circle kita sendiri. 4. Di era media sosial dan jejak digital, teman-teman, sekarang ada suatu ruang lain yang sangat menentukan gambar diri kita, yaitu media sosial. Cara kita menanggapi perbedaan, mengomentari isu sensitif, menyebarkan berita, bercanda di kolom komentar, semuanya menggambarkan karakter kita. Ada orang yang di dunia nyata sopan, tapi di dunia maya suka menghina. Ada yang di panggung bicara akhlak, tapi di media sosial membuli orang lain. Jejak digital terkadang lebih jujur dari kita sendiri. Dan jangan lupa, jejak itu bisa diakses nanti saat kita melamar kerja, mengajukan beasiswa, bahkan saat merintis karir. Allah mengingatkan dalam Quran surat Qaf ayat 18, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Status, komentar, caption semua termasuk. Teman-teman yang saya hormati, filosofi Sunda dan ajaran Islam dalam hal ini bukan seberangan, justru saling menguatkan. Mari kita lihat beberapa nilai kunci yang menyatukan keduanya. Yang pertama ada kejujuran. Kejujuran adalah pondasi karakter. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang jujur tidak perlu capek mencitrakan diri. Tindakannya sudah menjadi promosi target. Wong becik itu salah satunya karena ia jujur. Wala ketara biasanya dimulai dari kebohongan kecil. 2. Amanah. Amanah berarti dapat dipercaya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, sungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah sebagai mahasiswa, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, tidak curang. Amanah di organisasi, menjalankan tugas dan mengelola dengan dana dengan jujur. Amanah dalam berteman, menjaga rahasia dan tidak mengkhianati. Orang yang amanah akan dicari banyak pihak, karena dia bisa dipercaya. Itulah bentuk titik dalam jangka panjang. Yang ketiga ada ikhlas. Budaya Sunda menjunjung ketulusan. Islam menegaskan bahwa amal tanpa ikhlas hilang nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas artinya berbuat baik bukan sekedar demi pujian, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Becik ketitik bukan hanya di mata manusia, tetapi yang lebih utama, ketitik di hadapan Allah. Yang 4, menutup aib orang lain. Islam mengajarkan kita adab tinggi dalam menyikapi keburukan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutup aib seseorang muslim, Allah akan menutup aibnya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi, ketika kita melihat keburukan seseorang, jangan buru-buru menjadikannya bahan gosip atau komen. Tugas kita menasihati dengan cara yang baik, menjaga kehormatan saudara kita, tidak menambah luka dan menyebarkan aib, ketara. Keburukan adalah urusan waktu. Mengumbar atau menutupi aib orang lain adalah urusan akhirat kita. Supaya filosofi ini tidak berhenti sebagai kata-kata indah, mari kita turunkan menjadi langkah konkret dan keseharian. Yang pertama yaitu jujur dalam tugas dan ujian.
Kerjakan tugas sendiri sebisanya. Yang kedua, amanah dalam setiap tanggung jawab. Kalau diberi peran, jalankan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, santun dalam berbicara. Jaga lisan, baik langsung maupun bijak. Yang keempat, bijak menggunakan media sosial. Saring sebelum sharing. Yang kelima, konsistensi dalam kebaikan kecil. Senyum dan menyapa. Hal-hal kecil ini yang tiap hari membentuk image kita di mata manusia, dan yang lebih penting di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, 2 kalimat yang perlu kita bawa pulang. Kebaikan tidak perlu dipamerkan, keburukan tidak bisa ditutupi. Maka jadilah pribadi yang jujur, amanah, ikhlas, dan berakhlak mulia. IPK bisa dimanipulasi, tapi karakter sulit dipalsukan. Gelar bisa dibeli dalam bentuk ijazah palsu, tapi kepercayaan tidak. Di dunia, kita mungkin bisa berperan di hadapan Allah. Kita kembali murni apa adanya. Sebagai penutup, mari kita tanamkan dalam hati, saya ingin menjadi wong becik, agar ketitik bukan hanya di mata manusia, tapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sekedar dikenal baik di kampus, tapi dicatat baik di langit. Bukan hanya dibanggakan di wisuda, tapi juga diselamatkan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita menjadi manusia yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kokoh secara moral dan spiritual. Semoga kita termasuk orang-orang yang kebaikannya kecil, menebar manfaat, dan dijauhkan dari keburukan yang kelak ketara dan mencelakakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.